Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menolak peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau Permenaker nomor 18 tahun 2022 tentang penetapan upah minimum tahun 2023. Dalam peraturan tersebut UMP 2023 naik maksimal 10%. Apa alasan APindo menolak peraturan tersebut? Saya akan tanyakan langsung dengan Ketua Umum APindo Haryadi Sukamdhani. Selamat pagi Pak Haryadi. Ya, pagi Mas Jason dan juga dengar MD Radio. Iya. Selamat pagi semuanya. Ya. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Morning Traffic. Pak Haryadi, APindo ini kan menolak Permenaker nomor 18 tahun 2022 tentang UMP 2023. Apa sebenarnya poin yang ditolak atau ditentang oleh APindo? Iya, pertama dari legalitas dulu ya. Legalitas Permenaker itu adalah di bawahnya PP, ya. Dan tidak bisa Permenaker itu bertentangan dengan peraturan pemerintah yang di peraturan yang di atasnya. Di mana di dalam perubahan itu Permenaker itu mengubah formulasi perhitungan upah minimum. Dari semula di PP 36 itu adalah membahas tentang formula kenaikan upah minimum itu adalah berdasarkan dari pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Dipilih salah satu yang tertinggi. Lalu di sana juga ada pengaturan tentang mengatasi kesenjangan antar daerah. Lalu juga ditentukan juga mengenai data konsumsi rumah tangga. Nah, di dalam Permenaker nomor 18 itu diubah. Jadi pertumbuhan ekonomi ditambahkan dengan inflasi. Atau inflasi ditambahkan pertambahan ekonomi, di mana pertambahan ekonominya diberikan koefisien alfa. Nah, koefisien alfa ini diserahkan kepada Dewan Pengupahan Daerah. Nah, jadi menurut pandangan kami ini sudah berubah total dari yang ada di PP 36. Itu pertama ya. Jadi masalah struktur hukumnya yang memang bertentangan dengan peraturan di atasnya. Satu itu. Kedua, dari putusan Mahkamah Konstitusi itu juga mengamanatkan bahwa tidak boleh lagi ada peraturan baru ataupun turunannya dari yang kemarin diputuskan di MK. Karena MK mensyaratkan atau memutuskan bahwa pemerintah dan DPR harus merapikan undang-undang yang mengatur tata cara membentuk Omnibus Law. Ya kan, itu kan yang harus dirapikan dulu dan nggak boleh ada peraturan lagi yang baru yang keluar. Nah, ini keluar dan sangat substansial berlawan dengan PP-nya. Nah, kedua itu, jadi masalah hukumnya adalah itu. Nah, dari sisi dampak sosial itu yang jelas bahwa dengan pengaturan yang seperti ini, dengan pengaturan yang tidak mengikuti suatu kaidah yang seharusnya dilakukan ya, karena ini kan kebijakan sebenarnya harus cermat. Dan pembentukan formula di PP 36 itu pembahasannya sudah sangat panjang sekali itu Mas Jason. Sampai ketemu formula itu. Nah, ini tiba-tiba ujuk-ujuk diumumkan seperti itu tanpa kita terlibat di lembaga kerjasama tripartit, tidak dilibatkan sama sekali. Nah, ini juga menyalahi sebetulnya, ini juga termasuk yang tadi yang pertama tuh kaidah hukumnya harusnya dibahas gitu, nggak bisa seperti itu. Nah, tapi yang berikut ini saya mau bahas adalah dampak sosialnya. Jadi dengan seperti ini Mas, ini mengakibatkan upah minimum itu kembali menjadi seperti upah rata-rata gitu loh. Jadi di PP 36 itu substansinya itu adalah upah minimum adalah jaring pengaman sosial. Sebetulnya kami udah capek lah. Semua orang juga sebetulnya, kalau teman-teman di pemerintah, teman-teman di serikat pekerja tahulah sebetulnya masalah ini, bahwa upah minimum adalah jaring pengaman sosial. Upah terendah yang harus kita bayarkan. Itu nggak boleh ada orang membayar di bawah upah minimum. Jadi artinya itu paling bawah, dan itu diberlakukan untuk orang yang baru bekerja. Yang baru bekerja kurang dari 1 tahun. Gitu. Jadi orang benar-benar fresh lah, angkatan kerja baru. Nah, kalau ini diubah sehingga dia itu rencana kita kan tadinya adalah idealnya ada struktur skala upah. Jadi di atas upah minimum itu ada lapisannya gitu loh Mas. Jadi ada lapisan sehingga kita bisa menentukan orang-orang yang bekerja di atas 1 tahun itu gajinya berapa, harus dibedakan dengan yang baru bekerja kan gitu kan. Nah, dengan itu sekarang nggak ada tuh layer di atas itu, struktur skala upah udah nggak bisa dikerjakan lagi, sulit gitu loh. Sulit, dan itu kembali ke upah rata-rata, bukan jaring pengaman sosial lagi. Nah, artinya apa? Artinya nanti penyerapan tenaga kerja kita menjadi semakin sulit lagi gitu loh. Dan data-data yang ada tuh semua pemerintah juga tahu. Udah lihat kok dari bahwa kualitas penyerapan
investasi kita itu sangat tidak sebanding dengan antara laju pertumbuhan investasi dengan laju pertambahan angkatan kerja. Jadi investasinya, nih sebagai ilustrasi Mas ya, 2013 itu 393 triliun menyerap 1,8 juta orang. Nah, 2021 investasinya 900 triliun lebih, 902 triliun, menyerap hanya 1,2 juta orang. Jadi investasi naik 2 kali lipat, menyerapnya turun, drop 70%. Nah, ini kan harus dilihat gitu loh. Apa sih sebabnya semuanya? Nah, itu salah satu yang menghambat ya untuk penyerapan tenaga kerja besar itu karena selama dari tahun 2003 sampai 2021 upah minimum itu politisasi terus gitu loh. Nah kan kalau bagi pemerintah enak aja dia kan nentuin, yang bayar kan si ininya asosiasi pekerjanya ya. Yang bayarin kan pemberi kerjaannya kan gitu. Jadi itu nanti secara sosial itu sangat sangat tidak baik ya, karena penyusutannya sangat luar biasa dan akhirnya yang menganggur atau yang di informal itu semakin besar. Jadi kalau pemerintahan yang ideal gitu ya di seluruh dunia, pasti yang dibesarkan tuh sektor formalnya. Nah, kita kebalik, sektor formal ini diintervensi terus, tapi nggak dipikirin yang informal sama yang besar ini. Kan kalau informal yang besar kan mereka tuh sebetulnya menjadi tidak ideal ya untuk negara. Pertama dia nggak bisa memberikan kontribusi karena kan informal, ya kan tidak bisa memberikan kontribusi kepada negara baik secara pajak dan sebagainya. Dan kedua, mereka juga secara perlindungan sosialnya juga nggak ada kan gitu. Betul. Karena informal gimana dia dapat perlindungan sosial. Nah, akhirnya subsidinya makin besar Mas gitu loh. Dan subsidi di 2019 itu udah mendekati 100 juta orang, 40% dari jumlah penduduk. Nah, ini kan nggak pernah dilihat. Jadi saya perlu sampaikan di ruang publik ini. Jadi APindo itu tidak semata-mata memperkarakan Permenaker ini untuk dari kepentingan ekonomi aja. Kalau kepentingan ekonomi udah jelas lah ya, karena dengan naiknya ini kan otomatis biaya menjadi lebih cepat ya naiknya, dan akibatnya perusahaan akan makin efisien dan sebagainya, dan investor di padat karya kalau secara ekonomi akhirnya mundur semuanya. Nah, padahal kita tuh perlu gitu loh padat karya. Sekarang bayangkan hampir persen jumlah angkatan kerja kita tuh pendidikannya SLTP ke bawah. Itu gimana gitu tuh. Ini kan yang kita pertanyakan sekarang. Nah, itu jadi kami juga cukup surprise lah ya, pemerintah mengeluarkan Permenakernya menurut kami berlawanan dengan spiritnya Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri gitu. Ya, artinya memang dianggap tidak ideal dan punya dampak sosial yang besar, terutama untuk juga penyerapan tenaga kerja. Nah, tapi kan tadi Pak Haryadi menyatakan bahwa ini dalam penyusunannya Menaker tidak melibatkan APindo terkait Permenaker UMP 2023. Lalu APindo ini resmi mengajukan uji material Permenaker ke Mahkamah Agung. Bagaimana sejauh ini progresnya, Pak Haryadi? Hari ini kami daftarkan, Mas Jason. Jadi kemarin kami sudah koordinasi, karena ini kan juga baru tanggal 16 kemarin disampaikan ke masyarakat kan, diumumkan gitu kan. Kita perlu waktu lah untuk menyiapkan argumentasi dan sebagainya. Dan hari ini kami insya Allah siap. Hari ini kami daftarkan. Baik, Pak Haryadi, kenaikan UMP 2023 ini kan tetap perlu dilakukan. Mengingat kalau kita tahu inflasi di bulan Oktober kemarin saja itu mencapai 5,7% year on year. Sehingga kenaikan UMP ini perlu untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Tanggapan Pak Haryadi? Mas, kalau perkara naik itu pasti naik, Mas. BP36 juga naik. Nggak mungkin nggak naik. Karena formulanya ada, kan saya sampaikan tadi. Berdasar pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Dipilih mana yang tertinggi. Kalau pertumbuhan ekonomi yang tinggi ya dipakai itu. Kalau inflasinya tinggi, inflasinya dipakai gitu. Tapi tidak bisa dijumlahkan gitu loh, Mas. Karena kembali lagi, ini kan jaring pengaman sosial. Jadi nggak usah ada Permenaker, pasti naik kok. Nah, Permenaker ini mendorong naiknya lebih tinggi gitu loh. Nah, kalau ini naik lebih tinggi dan formulanya seperti itu, ya balik lagi kayak PP 78 tahun 2015 gitu loh. Nggak ada tuh antisipasi kesenjangan daerah segala macam, nggak. Jadi yang makin tinggi, yang rendah ya dia akan sulit ngejarnya gitu. Padahal kita maunya adalah kesenjangan itu juga kita antisipasi. Baik. Itu semua ada rumusnya Mas gitu, ada basis perhitungannya gitu. Baik, Pak Haryadi, tapi jika kenaikan UMP 2023 tetap tinggi di atas 5%, apa akibatnya bagi pengusaha? Kira-kira industri apa saja yang paling terdampak, Pak Haryadi? Yang jelas kalau misalnya ya kita pakai ini dah, kita anggap Permenaker 18 nggak ada, kita pakai PP36. Nah, masing-masing industri itu kan punya masalahnya sendiri-sendiri. Saya ambil ekstrimnya aja dah, misalnya teman-teman yang ekspornya sekarang, ya sepatu misalnya, garment udah turun 50%, dia sudah tidak bisa mengelola cash flow-nya. Lah, omsetnya kurang dari 50% itu gimana? Sama aja waktu misalnya sektor pariwisata waktu pandemi.
kan nggak ada cash inflow sama sekali kan, sama aja kondisinya. Nah kalau seperti itu boro-boro mau bicara kenaikan gitu kan untuk mempertahankan aja susah gitu kan. Nah itu pasti terdampak. Jadi semua sektor yang mengalami kesulitan karena situasi ya itu pasti terdampak gitu loh. Jadi kalau boleh saya bilang sih teman-teman saat ini yang paling kasihan teman-teman eksportir karena ordernya turun walaupun nilai dolarnya naik ya. Nilai dolarnya kan sekarang sekitar 15.000, 14.800, tapi itu tidak menolong karena ordernya dropnya jauh gitu. Seperti itu Mas. Baik, ini juga menjadi pertanyaan adalah ketika Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia mengecam keras sikap Apindo yang masih bertahan dengan PP 36, padahal sudah ada dasar hukum yang baru. Tanggapannya, Pak Haryadi? Saya rasa semua orang boleh berpendapat ya. Yang jelas kalau Apindo tidak pernah berpendapat kalau Serikat Pekerja juga mereka komplain hal yang lain gitu loh. Misalnya ada sesuatu yang favorable untuk kita kan juga diem aja gitu loh. Kita tidak pernah juga mempermasalahkan. Jadi sih itu bebas-bebas aja, negara demokrasi kok. Silahkan aja bicara, apapun kan ada masalah. Baik, tapi selama 3 tahun terakhir kan Serikat Pekerja mengeluhkan tidak adanya kenaikan UMP. Apakah memang akan ada pertemuan Apindo dengan para serikat pekerja untuk berdiskusi tentang UMP 2023? Saya koreksi ya, bukannya tidak kenaikan UMP loh. Bukan tidak ada loh kenaikan. Kalaupun tidak ada kenaikan kemarin, itu waktu pandemi, untuk sektor-sektor tertentu. Kayak sekarang aja nih, sektor ekspor, kan lagi susah, dia nggak ada cash flow-nya. Gimana dia mau bayar, gitu loh. Tapi secara keseluruhan, ada kenaikan itu ada. Hanya memang situasional, kan gitu. Jadi saya mesti koreksi itu. Baik. Pak Haryadi, menurut perhitungan Anda, kenaikan UMP yang ideal berapa, Pak? Kalau menurut saya, ikutin aja PP 36, gitu. PP 36 itu sudah mengikuti dari situasi yang ada. Kan tadi saya bilang, kan, mana yang diambil? Inflasi kah yang tertinggi atau pertumbuhan ekonomi kah yang tertinggi? Dipilih salah satu. Baik. Iya, nah itu kan udah mencerminkan itu. Jadi saya koreksi itu naik itu pasti naik lah gitu. Karena formulanya emang kayak begitu, seperti itu. Dan kita nggak ada masalah sepanjang tadi itu mengikuti kaidah-kaidah yang memang sudah dirumuskan bersama. Baik, Pak Haryadi, terakhir untuk menghadapi ancaman resesi 2023 ini juga banyak diperbincangkan dan juga mungkin ditakutkan oleh banyak pelaku usaha begitu. Apa saran dan harapan Anda yang win-win solution bagi pemerintah, Pak Haryadi? Gini Mas, memang ini situasi yang berat ya. Jadi angka terakhir dari BPJS Ketenagakerjaan, pekerja yang mengambil jaminan hari tuanya itu sudah lebih dari 860.000, mendekati 870.000. Kurun waktu Januari sampai Oktober. Artinya apa? Mereka itu alasannya karena PHK. Mereka mencairkan gitu loh JHT-nya. Nah, jadi memang kita ini yang kita khawatirkan adalah kalau situasi globalnya terus-menerus sepertinya memang tidak ideal ya untuk kita semua. Tapi kami melihat bahwa kita itu masih bisa jalan di ekonomi domestik kita. Nah, sehingga yang kami lakukan kalau di Apindo sekarang ini kami betul-betul sedang intensif sekali untuk mendampingi UMKM, Mas. Jadi kemarin kami sudah melakukan pilot project di Lampung dan kami anggap itu sukses. Jadi kita sekarang menjadikan itu program nasional Apindo. Jadi kita akan melakukan pendampingan untuk UMKM. Dan ini salah satu bantalan menghindari dampak dampak resesi yang sangat luar biasa ini. Gitu. Jadi si UMKM ini walaupun dalam tanda petik ya sebenarnya mereka itu ya setengah formal dan banyak juga yang informal. Tapi kita nggak ada pilihan lain, kan harus masyarakat kan harus mendapatkan penghasilan ya, mendapatkan nafkah gitu loh. Nah, ini kita dorong di sana. Jadi kita membantu mereka yaitu dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi. Jadi anggota Apindo menjadi mentor untuk mahasiswa di perguruan tinggi, dan mahasiswa perguruan tinggi inilah yang akan mendampingi rekan-rekan UMKM selama 6 bulan, Mas. Jadi mereka karena kita melihat kesuksesan UMKM ini adalah kalau memang ada pendampingan yang intensif gitu. Nah, itu salah satu. Kalau di luar itu kita memang sulit ya, Mas ya, karena kalau kita bicara dari dropnya order yang sangat drastis gitu, memang sulit bertahan. Cash flow-nya kan gimana? Biasanya misalnya 1 bulan bisa jual ambil kata 5 miliar gitu kan, tiba-tiba turun di 2,5 miliar, bisa kebayang nggak tuh bagaimana mereka mengatasinya? Apalagi ini kan padat karya, Mas. Padat karya itu bisa porsinya untuk biaya tenaga kerja itu bisa 50% sendiri itu. Baik. Di luar bahan baku.
Tentunya pendampingan terus dilakukan kepada sektor-sektor UMKM dan pastinya ada upaya yang juga terkait dengan hukum ini diajukan ke MA, didaftarkan. Kita masih akan melihat bagaimana prosesnya berjalan. Semoga juga dampak sosialnya yang tadi Pak Haryadi sempat singgung ini bisa dimenangkan, diidealkan. Kita cari formulasi yang paling ideal untuk terkait dengan peraturan ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Haryadi Sukamdhani atas waktunya. Salam sehat dan selamat kembali beraktivitas, Pak Haryadi. Ya, terima kasih Mas Jason dan pendengar MG Radio. Selamat pagi.